Bagi masyarakat yang melihat ketidakberesan dalam program makan bergizi gratis diminta untuk tidak tinggal diam dan bisa langsung melaporkannya. Pemerintah berjanji akan mengevaluasi bahkan menutup SPPG yang bermasalah ini. Kami memastikan kalau ada dapur yang disuspend, itu kemudian yang tadinya menerima manfaat itu jangan sampai kemudian tidak menerima. Paham ya? Misalnya ada banyak orang itu kan ada sekolah dapat, kemudian dapurnya disuspend, terus kemudian jadi nggak dapat. Itu tidak akan terjadi dan kami upayakan tidak terjadi, karena begitu disuspend maka secara otomatis kita akan membagi porsi layanan yang tadinya disediakan oleh dapur yang disuspend itu kepada dapur-dapur lain sekitar situ. Kira-kira. Dan agar orang tua bisa memantau apa saja menu MBG di sekolah anak-anak mereka, BGN meluncurkan aplikasi agar orang tua bisa memonitor langsung menu makanan, dapur yang menyiapkan hingga kepala yang bertugas. Intinya semuanya harus beres dan sesuai. Kami suspend secara permanen. Kemudian untuk Pemerintah menutup permanen 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dinilai melanggar standar operasional dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah ini diapresiasi sebagai bentuk penegakan aturan, namun juga memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola, efektivitas pengawasan, efisiensi anggaran, hingga dampaknya bagi jutaan siswa penerima manfaat. Untuk membahasnya sudah bersama kami di studio, Ibu Irma Suryani Caniago, anggota Komisi 9 DPR RI. Terima kasih Ibu Irma sudah hadir. Sama-sama, Mas. Dan sebelah sudah hadir juga, masih bersama kami, Bapak Abdul Hakam Naja, ekonom dari Indef. Terima kasih Pak Hakam. Terima kasih Mas Ruli. Dan juga sudah ada Mas Hariko Satria, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Republik Indonesia yang tersambung melalui sambungan Zoom. Terima kasih Mas Hariko. Terima kasih Mas Ruli. Baik, saya langsung ke Bu Irma langsung kalau gini. Bu Irma, dari Komisi 9 sendiri ketika mendengar kabar bahwa ada lebih dari 800 SPPG yang ditutup, banyak yang memberikan komentar bahwa ini adalah momentum untuk redesign tata kelola MBG. Ya. Sebenarnya apa yang menjadi urgensi terkait dengan redesign ini sendiri dari kacamata Komisi 9, Bu Irma? Iya, sebetulnya ketika pergantian pemimpin kepala BGN yang baru, kami mengundang BGN ke Komisi 9 dalam RDP dan kami sudah sampaikan ya terkait dengan carut marut ya SPPG BGN yang kita sama-sama sudah tahu. Yang pertama untuk mengevaluasi tata kelola. Kami di Komisi 9 mengusulkan untuk bisa mengevaluasi tata kelola itu, yang pertama evaluasi dulu SDM-nya dari pusat sampai daerah. Nah, yang kedua tentu dievaluasi persyaratan-persyaratan SPPG yang ada dan mengevaluasi juga anggaran-anggaran yang memang selama ini sebetulnya tidak dibutuhkan. Oke. Kan? Itu kita minta 3 itu untuk dievaluasi. Nah, salah satunya yang diselesaikan kemarin ada penonaktifan ya SPPG sekian ratus itu bagian dari apa yang kami minta kepada BGN. Oke. Ya, karena memang kalau untuk bisa memperbaiki tata kelolanya, memang harus ada ketegasan sikap. Ya, yang pertama dievaluasi dulu tuh SPPG yang memang fiktif. Dihitung. Kemudian SPPG yang terafiliasi penjualan titik dan ketiga SPPG yang memang tidak sesuai prosedur prasyarat. SPPG SPPG busuk yang selama ini mohon maaf saya pribadi tahu persis ya dilindungi oleh SDM BGN di daerah, Korwil dan Korcam. Ya, banyak yang tidak sesuai. Itu sudah dikomunikasikan dengan pejabat BGN yang baru sekarang? Sudah saya komunikasikan. Bahkan saya minta yang namanya Korcam Korwil itu di rolling. Di rolling. Jadi memutus mata rantai hengki-pengki mereka kepada SPPG. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa ada 3 poin di sana gitu, yang fiktif,
kemudian yang masuk dalam list yang apa namanya titik-titik tertentu, kemudian juga yang tidak sesuai dengan standar. Ya. Kalau 833 ini dari Komisi 9 membacanya lebih ke poin yang mana kah? Saya kira tiga-tiganya. Oke. Bahkan harusnya lebih banyak dari itu Oke. yang harus dievaluasi. Baik, tahan dulu Bu Irma, saya langsung ke Mas Hariko. Mas Hariko, Komisi Baik. 9 melihat bahwa nggak cuma 833 nih sebenarnya ditutup kalau melihat bahwa ada laporan-laporan, ada yang fiktif, ada yang masuk dalam pembelian titik, kemudian juga ada yang tidak sesuai dengan standar ataupun prosedurnya. Dari Bako melihatnya seperti apa setelah berkoordinasi mungkin dengan rekan-rekan di BGN, Mas Hariko? Terima kasih Mas Ruli, Ibu Irma. Jadi DPR, kami sangat berterima kasih sekali kepada Ibu dan Bapak di DPR yang terus melakukan pengawasan dan juga kepada seluruh masyarakat. Dan program makan bergizi gratis terus melakukan perbaikan. Tadi ada 3 poin yang disampaikan oleh Ibu Irma. Pertama, perbaikan SDM. Sekarang Badan Gizi Nasional sudah menjadi super tim ya. Jadi kepalanya Pak Sudaryono, kemudian beliau ini lulusan Jepang, kemudian doktornya dari IPB, kemudian pakar rantai pasok, kemudian jembatan lintas generasi, sangat memahami persoalan MBG. Kemudian ada Ibu Agustina Arumsari, wakilnya, ini 30 tahun berpengalaman terkait dengan pengawasan keuangan. Ada Pak Trenggono, ini ahli teritorial. Kemudian para deputi juga dari SDM-SDM terbaik dari berbagai kementerian. Ada dari Kemenkes, ada dari Kemendikdasmen, ada dari BPKP, ada dari Kementerian Keuangan, ada dari Kejaksaan. Jadi SDM-SDM terbaik semua yang masuk sekarang. Kemudian yang disampaikan oleh Bu Irma tadi, SDM-SDM yang tidak baik, ini harus dibedakan dengan SDM yang baik. Oleh karena itu, Pak Sudaryono langsung dengan tegas itu memecat 261 orang pegawai non ASN. Kemudian ada 9 orang ASN yang terancam dipecat, kemudian 48 dari 48 ASN yang dalam proses disiplin. Mungkin Baik. ini salah satu pemecatan yang terbesar juga ya dalam sejarah pemerintahan kita. Baik. Kemudian 833 dapur itu ditutup secara permanen. Kemudian dalam seminggu Pak Sudaryono ini sudah mencatat semua masalah-masalah, sudah kemudian diselesaikan satu persatu, kemudian setiap minggu akan disampaikan perkembangannya. Oleh karena itu, kemarin juga sudah diluncurkan pusat layanan terpadu atau media center. Baik. Jadi tata kelola terus diperbaikan. Baik. Kita perbaiki. Nah, masalah anggaran tadi, ini terus dengan pengawasan dari DPR, kemudian juga kritik dari masyarakat, ini kan terus diefisiensikan. Baik. Dulu di masa kampanye saya juga masih ingat itu sempat diwacanakan 450 triliun, kemudian turun jadi 335 triliun, kemudian jadi 268 triliun, sekarang 229 triliun, terus diefisiensikan. Kemudian penegakan hukum juga terus berjalan. Pak Sudaryono sudah menegaskan bahwa saya tidak punya dapur dan ini harus diikuti oleh semua jajaran di bawahnya sehingga tidak ada konflik kepentingan. Baik, Jadi sekali lagi Mas Pak Hariko. Sudaryono terus menerus Baik, hal itu. Baik, Mas Hariko, gimana, ini kan Mas Ruli? Pak Kepala BGN Sudaryono baru mengatakan bahwa 833 SPPG yang ditutup ini tersebar di beberapa daerah hanya berdasarkan provinsinya saja gitu, ataupun juga pulaunya saja gitu. Berapa jumlah titik SPPG yang di close, misalnya ditutup di sana gitu. Tapi apakah nanti akan disebarkan ke publik, kira-kira SK SPPG mana sajakah yang memang masuk dalam 833 itu dan masalahnya apa? Apakah publik bisa melihat data tersebut kira-kira Mas Hariko? Iya, sekarang BGN akan menuju ke sana, website sedang diperbaiki, bukan hanya dapur-dapur, tetapi juga seorang anak itu dapat makan dari SPPG mana, kemudian kepala SPPG-nya siapa, kemudian itu nanti bisa dicek di situ, bisa melaporkan di situ. Intinya semakin banyak kritik, semakin banyak protes, justru akan semakin memperbaiki program ini. Baik. Termasuk dapur-dapur yang bermasalah, Baik. bukan hanya bermasalah saat ini, termasuk yang melakukan markup harga bahan baku. Ya. Ini penting sekali, karena sekali lagi kita baru 19 bulan menjalankan program ini, sementara di negara maju rata-rata sudah di atas 70 tahun. Baik, Nah, saya kalau langsung ke Bu Irma, Mas belajar Hariko. dari berbagai negara maju Ya. itu, kita
harus terus menerima kritik seperti yang disampaikan oleh Pak Sudaryono itu, Iya. dan diberikan keteladanan dari atas seperti sudah dilakukan oleh Pak Sudaryono dengan mendeklarasikan bahwa keluarganya tidak boleh memanfaatkan jabatan dia sebagai kepala Baik. Badan Gizi Nasional. Baik, saya langsung Terima ke Bu kasih. Irma. Baik, Ya. Bu Irma, Anda melihatnya seperti apa, Bu Irma, dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hariko dari Bakom? Eh, Sejauh ini koordinasi antara BGN dengan Komisi 9 sejauh mana? Apakah sempat dijabarkan kira-kira berapa sih sebenarnya SPPG fiktif yang memang layak untuk di take out dari data di BGN? Berapa sebenarnya SPPG yang masuk dalam eksekusi jual beli titik, dan mana SPPG yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan standarnya gitu. Apakah data-data tersebut sempat di-disclose kepada Komisi 9 sebagai bentuk transparansi dari BGN? Iya, kami belum bisa bertemu ya, baru satu kali kami IRDP terkait dengan anggaran. Selama ini kita belum bertemu karena sekarang kan Komisi 9 sedang reses. Oke. Jadi nanti setelah kita masuk masa sidang baru, maka kita akan panggil kepala BGN berikut jajarannya untuk bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan. Baik. Kami kan dari awal minta setelah pergantian kepala BGN ya dan seluruh jajaran itu, kami minta evaluasi itu harus berbanding lurus dengan rencana masa depan. Baik. Ada banyak juga saat ini hampir 13.000 SPPG yang sudah, saya nggak tahu ya, yang sudah mendapat approval ID, tapi yang 100% berapa, yang sudah membangun 100% berapa, yang 90% berapa, yang 80% berapa misalnya, itu masih belum tersampaikan kepada kami. Data itu belum disampaikan oleh BGN kepada kita. Baik. Tapi kami juga memahami karena adanya pergantian-pergantian pimpinan ini, memang masih belum bisa disampaikan secara komprehensif kepada DPR. Baik. Tapi kita akan minta nanti setelah ada Pak Sudaryono, tentu kami akan minta seluruh hasil evaluasi yang sudah dilakukan BGN. Baik. Bu Irma, ini kan kalau disampaikan oleh Pak Kepala BGN bahwa 833 ini memang dikarenakan memiliki standar kebersihan, hygiene, food safety yang tidak sesuai. Ya. Akhirnya maka ditutup. Ya. 833. Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa ada fiktif, ada yang titik diperjualbelikan, ada yang tidak sesuai prosedurnya. Sebenarnya dari kacamata Komisi 9, mana yang seharusnya ditutup terlebih dahulu? Ya tiga-tiganya. Langsung at the Tiga-tiganya moment. harus ditutup. Kalau secara urgensi? Karena sampai hari ini sebetulnya kita masih lihat ada yang keracunan. Oke. Ya, itu menjadi salah satu keputusan yang harus diambil BGN. Kan kita masih lihat di TikTok ya, di media sosial, penerima manfaat belum menerima menu sesuai dengan harga. Oke. Itu masih terjadi. Maka saya menyampaikan kepada BGN untuk mengevaluasi Korcam dan Korwil. Karena banyak yang Korcam dan Korwil ini yang main-main melindungi SPPG yang nggak sesuai, tapi ya mungkin karena ada hengki-pengkinya dilindungi terus. Nah itu yang seharusnya menjadi kontrol. Baik. Selama ini saya selalu menyampaikan kepada BGN melalui RDP, ya harusnya pembangunan SPPG berbanding lurus dengan kontrol yang harus dilakukan BGN. Kalau itu dilakukan maka itu akan meminimais persoalan-persoalan yang akan terjadi. Baik, ini menarik. Saya mungkin sebelum saya ke Mas Hariko terkait dengan bagaimana koordinasi dan kontrol dan hengki-pengki tadi, saya langsung ke Pak Hakam. Pak Hakam dari sisi ekonom gitu yang banyak mencermati terkait dengan progres dari BGN dan MBG ini sendiri. Dengan ditutupnya 833 SPPG ini, Pak Hakam, berapa sebenarnya pengeluaran negara yang bisa dihemat di sana gitu? Karena kan memang sudah ada pengeluaran, saya misalnya 6.000 per hari untuk satu SPPG, kemudian juga ada 15.000 satu porsi dikeluarkan oleh negara. Bagaimana Anda membaca ini semua, Pak? Berapa yang kira-kira bisa di save atau dihemat? Jadi gini, ini memang ironis sebenarnya di BGN ini. Karena di Perpres 115 tahun 2025 yang diterbitkan November 2025 Pak Prabowo. Jadi semua yang
isinya adalah tentang tata kelola penyelenggaraan makan bergizi gratis. Itu kan tata kelola dan standar sekali. Itu ditabrak hampir banyak hal ditabrak oleh BGN. Nah, makanya saya kira saya setuju kalau Pak Sudaryo melakukan cuci gudang. Oke. Nah, dalam konteks penutupan yang 800, sekarang kan sekitar ada 28.000 SPPG. Jadi sekitar ya mungkin sekitar 3% ya. 3% dari 28.000. Jadi kalau kita hitung artinya anggaran sekarang kan 230 Bu ya. 260 triliun. Ya. Yang meskipun saya hitung sebenarnya kalau efisiensi bisa sampai 160 sebenarnya. Nah itu saya kira penghematannya saya kira lumayan ada sekitar 3%. Kalau diefisiensikan, jadi kalau apalagi ini kalau bicara munculnya kenapa kok BGN memberikan 6 juta per SPPG. Oke. Saya terkejut karena ternyata baru dibayarkan tahun 2026 kan Bu ya. Nah ini saya kira setelah saya lihat kembali, saya kira APBN 2027 mestinya sudah menghentikan pemberian 6 juta ini kepada SPPG. Reasonnya apa Pak kira-kira? Karena begini, banyak orang sebenarnya bersedia mensuplai makanan kepada penerima manfaat, sekolah dan sebagainya. Mereka tanpa dibayar sepeser pun, karena satu porsi 15.000 itu bagi beberapa orang yang tahu. Saya kebetulan ada teman yang punya SPBG, dia orang catering. Tapi saya ini sepotong sedikit ya. Sebenarnya menunya itu bukan 15.000. Menunya itu 8.000 dan 10.000. 8.000 dan 10.000. Ya. Itu perlu disampaikan ke publik juga. Karena nanti jadi apa namanya jadi bahan gorengan juga ya. Seolah-olah jumlah bahan makanan itu 15.000. Enggak kok, 10.000 sama 8.000. Sisanya adalah untuk administrasi misalnya. Administrasi dan biaya-biaya lain Pak. Nah, makanya saya kira yang 6 juta tadi per SPBG per hari loh ya. 6 juta per SPBG per hari, yang kemudian kemarin saya hitung sempat kalau diefisiensikan separuh saja itu 20 triliun dari 28.000 SPBG. Kalau dihilangkan berarti kita akan ada hemat sekitar 40 triliun dari uang yang diberikan jatah per tahun. SPBG per hari itu untuk per tahun. Nah, jadi saya usulkan untuk RAPBN 2027 nanti itu saya kira sudah tidak ada lagi, dan mestinya seperti banyak negara yang sukses sekarang perlu jadi tidak ada lagi pemberian izin untuk SPPG baru. Tetapi perlu dibuka skema baru yaitu ke lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dan khususnya lagi fokusnya saya kira yang bagus adalah SD SMP atau madrasah ya, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah. Itu karena stunting itu kan memang yang kritikal kan di TK, PAUD, SD, SMP. Pendidikan 9 tahun yang juga oleh konstitusi diamanatkan. Nah, jadilah di situ saya kira skema yang sekarang jadi stop pemberian SPPG baru, pemberian izin, dan kemudian dibuat skema baru yang linkage dengan lembaga pendidikan. Sehingga saya kira pembagian tidak perlu lagi pakai mobil, jadi sudah ada di lokasi sekolah itu sendiri. Saya langsung menyambung ke Mas Riko. Mas Riko disampaikan oleh Bu Irma tadi terkait dengan hengki-pengki yang banyak dilaporkan ke Komisi 9, bagaimana koordinasi dengan BGN terkait dengan hengki-pengki tersebut yang membuat SPPG yang tidak layak ternyata tetap beroperasi dan adanya hengki-pengki di belakang pintu BGN ini sendiri. Gimana Mas? Penutupan 833 SPPG ini secara permanen baru langkah awal. Setelah ini kalau masih ada yang melanggar, kalau masih ada yang didapati, jadi akan ditindak tegas oleh BGN. Jadi BGN sekarang sistemnya trust by system. Pak Sudaryono sudah mengatakan tidak perlu lagi ada kalimat-kalimat arahan dari kepala BGN, tapi sistemlah yang berjalan. Kalau secara sistem, kalau itu memang melanggar aturan dan membahayakan, bahkan mengancam nyawa anak-anak kita, maka 833 dapur ini sekali lagi bukan angka yang terakhir, akan terus dilakukan penutupan. Termasuk SDM, 261 orang ini baru angka permulaan juga. Kalau masih ada lagi yang melanggar, ya tetap akan dipecat.
Oke. Karena sekali lagi, kalau sifatnya itu terbukti korupsi, jadi yang mereka curi itu bukan saja uang rakyat, tapi mereka sesungguhnya sudah merampas dari masa depan anak-anak kita. Ya. Jadi tegas sekali disampaikan di sini, ini sudah 7 orang yang tersangka, Presiden mengatakan ini makan ini urusan yang suci, tidak ada yang kebal aturan, apakah dia TNI, apakah dia Polri, apakah dia jaksa, apakah dia orang partai, apakah dia orang dekat, Baik. tidak ada. Jadi kalau memang dia terbukti memainkan anggaran untuk makan anak-anak kita ini, makan ibu hamil, maka dia akan diproses dan kalau memang terbukti Baik. bersalah ya dihukum yang seberat-beratnya. Baik, kontrol dari DPR untuk memastikan komitmen bahwa tidak ada hengki-pengki, tidak ada patgulipat, tidak ada kong-kali-kong di belakang itu akan seperti apa kira-kira Bu Irma untuk ke depan? Ini menjadi satu pertanyaan besar gitu supaya biar menjaga ruhnya MBG itu benar-benar sesuai dan dari 28.000 SPPG yang ada, menurut pengamatan dari rekan-rekan di Komisi 9, berapa seharusnya yang seharusnya bisa lebih banyak di-detect misalnya gitu? Ya kita sebetulnya belum bisa menghitung, ya belum bisa menghitung karena kan datanya adanya di BGN. Oke. Satu, yang kedua tadi beliau menyatakan bahwa melibatkan sekolah lah gitu ya. Kalau saya terus terang saat ini nggak setuju. Oke. Kenapa? Karena masih banyak SPPG yang sudah mendapatkan approval yang saya bilang tadi, itu juga harus menjadi kewajiban BGN untuk menyelesaikan masalah itu. Oke. Kenapa? Karena harus dipahami Pak bahwa program ini melibatkan modal rakyat loh. Iya. Rakyat loh Pak yang membangun SPPG itu, jadi jangan salah juga Bapak. Ya, 1,5 miliar minimal masyarakat untuk membangun SPPG. Artinya program ini dibuat oleh pemerintah mengikut sertakan publik dalam permodalan. Ada Ini juga kemungkinan akan ditambah harus lagi kira-kira SPPG ini? Enggak. Jadi menurut saya yang betul-betul bagus, yang memang sudah mendapatkan approval dan berkualitas sesuai standar, ya tidak berhimpit-himpitan dengan rumah dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Saya kira itu juga perlu menjadi bagian yang harus dievaluasi oleh BGN. Baik. Ya, Baik. kalau kan selama ini kami kemarin saja didemo oleh kami di Komisi 9 didemo juga oleh masyarakat yang sudah membangun SPPG 100% sesuai dengan prosedur yang disampaikan oleh BGN. pemerintah gitu ya, BGN. Itu mereka nggak terima. Oke. Kami pinjam uang bank, Oke. ya kemudian jual tanah dan lain sebagainya. Kan Baik. ini juga harus menjadi bagian yang harus kami selesaikan. Dari sebagai wakil rakyat, kami juga harus membantu Berarti Bu mereka Irma untuk setuju apabila memfasilitasi. jangan ditambah dulu, tapi Oh ya, dengan nggak boleh ada yang ditambah sekarang dulu, ini tidak emang boleh ditambah lagi, Oke. stop. Tapi ya. diperbaiki dan dievaluasi lagi. Diperbaiki, dievaluasi kembali Tapi terkait mana dengan- yang bagus dan mana yang tidak bagus. Tapi anggaran tetap akan besar di sana gitu ya, 200 berapa triliun ini. Dan putusan MK hari ini menyatakan bahwa MBG tidak lagi masuk dalam anggaran pendidikan. Nah, Komisi 9 melihatnya seperti apa nih Bu? Apakah memang sudah sesuai putusan MK ini dengan rules-nya, regulasinya Bu? Tapi tahan dulu, jangan dijawab dulu. Jangan kemana-mana, kita akan tetap menyambung dialog menarik ini terkait dengan SPPG, tetap di Ekonomi. Itu masyarakat.